Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di live streaming TikTok. Kali ini saya bersama dengan teman-teman komunitas Unggul Terampil Jaya Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami para pelaku usaha di bawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga didampingi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Nah, kami difasilitasi oleh Rumah BUMN Sidoarjo, sehingga kami bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Naruh kameranya ketinggian. Oh ya, terima kasih Kak John masukannya. Ini memang kameranya sengaja saya tinggikan karena saya ingin saya bisa tampil dengan teman-teman. Mungkin dalam beberapa menit ke depan saya tidak bisa interaksi dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti pelatihan ini, kemudian ada pertanyaan, teman-teman bisa DM saya ya, atau nanti akan saya penggali video-video ini, teman-teman bisa komentar di video yang akan saya posting berikutnya. Beberapa waktu ke depan saya mohon izin untuk tidak interaksi dulu karena saya akan intensif dengan teman-teman UTJ sampai 2 jam ke depan. Selamat beraktivitas dan jika teman-teman mengikuti pelatihan ini, monggo silahkan. Terima kasih sudah hadir Kak John, matur nuwun. Teman-teman silahkan kalau yang mau tap-tap layar ya, mumpung masih pagi bisa olahraga jari, oke? Monggo dipun buka, Bu. Oh, boleh. Boleh. Anu aja harapannya penjenengan dengan pelatihan ini aja. Kalau CV kayaknya saya ada kok yang waktu itu Ibu kirim. Kita nggak dikasih mic ya sama Pak Sep itu. Mungkin karena suara saya banter deh. Ini kalau CV kelihatan Bu, kurang anu ya. Aku ada waktu itu. Oke. Oh, bodoh. Ini ya, kan? Nggih. Ada lagi Kak? Bapak udah lebih yang separuh, udah bisa dibuka tempatan. Nggih, belajar on time. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua pengusaha sukses di ITJ. Ya, bagaimana pagi hari ini? Semangat ya. Pagi hari ini kita akan menimba ilmu tentang tips live streaming. Utamanya kita kegiatan kita hari ini tentang Shopee Live ya. Yang mana narasumber pada pagi hari ini Ibu Yayu Aminur Rahmatin. Aminur Rahmatin, founder dari CV News Bersaudara, perusahaan yang bergerak sebagai distributor alat kesehatan, produksi healthy food dan perdagangan umum ya. Nah, saya berharap teman-teman UTJ hari ini bisa banyak menimba ilmu. Ibu Yayu sudah memberikan sedekah ilmu bagi anggota UTJ ya. Kalau kita di luaran itu biayanya lumayan loh ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini supaya kita bisa lebih maju lagi dan produk kita bisa lebih dikenal di masyarakat luas. Saya rasa itu aja. Monggo Bu Yayu. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun tempatnya Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Yayu Aminur Rahmatin. Domisili saya di Magersari sini aja, deket. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan BUMN selama 16 tahun, kemudian saya resign dan mulai belajar bisnis, nggih. Mulai belajar bisnis itu tahun 2013. Saya belajar di 2013, di 2014 itu alhamdulillah kami bisa mensuplai seluruh outlet salah satu franchise lokal itu all outlet di seluruh Jawa Timur, kecuali Jakarta enggak. Nah, di 2019 usaha atas nama saya itu saya runtuhkan. Saya ganti dengan yang baru, CV Neo Bersaudara. CV Neo Bersaudara ini memang lingkupnya lebih banyak dan alhamdulillah kami memang berusaha untuk konsisten membangun dan berbagi apapun yang kami bisa, termasuk pengetahuan dan pengalaman yang selama 11 tahun saya dapatkan, itu akan saya bagi untuk teman-teman yang mau. Semoga yang sedikit dari saya bisa bermanfaat banyak untuk teman-teman. Amin. Baiklah, supaya kita agak bergerak gitu ya. Ini tapi sudah saya siapkan video sebenarnya. Karena tidak ada bunyinya, akhirnya kita ice breaking manual aja. Enggak, saya minta teman-teman untuk berdiri dulu, nggih. Sorry, nanti saya kasih contoh dulu aja ya. Nggih. Kita hari ini menyanyi dulu teman-teman, supaya menyanyi itu kan ininya ke hati kita jadi gembira ya. Kita ingat waktu kita kecil nggak ada yang susah gitu ya, semuanya seneng. Iya, semuanya seneng pokoknya. Lumban ya seneng gitu ya kan. Nah, jadi saya reviewnya ke lagu anak-anak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16 gitu ya. Kita mulai. Nanti apa perlu remedi? Kita coba, monggo silahkan. Biar semangat. Kanan dulu atau kanan kiri dulu? Boleh, ini apa ini? Kanan nggih? Boleh. Harus diawali dengan tangan kanan. Semangat. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi ternyata requestnya. Sudah panas belum? Kalau belum panas bisa sampai 10 kali. Oke, sudah Bu Eni? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16.
kita slogan dulu ya Bu, supaya semakin semangat gitu ya. Karena UTJ belum punya slogan, jadi saya ngarang bebas ya, nggak ada aturan. Kita kasih gini, kreatif, inovatif, persisten. Ya, persisten itu artinya ya komitmen, ya gigih gitu ya. Jadi kreatif, inovatif, persisten, kemudian unggul, terampil jaya, oyi atau yes gitu boleh. Mana yang enak, yes apa oyi? Yes ya. Jadi satu misalnya gini, UTJ ya, moto UTJ gitu ya, prok prok prok, kreatif, prok prok prok, inovatif, prok prok prok, persisten, prok prok prok, unggul, terampil jaya, yes gitu nggih. Oke. Moto UTJ, kreatif, inovatif, persisten, unggul, terampil, jaya, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah panas ya Bu? Sudah nggak ada yang ngantuk? Baiklah, sekilas info saya sudah. Sementara kita akan membahas basicnya dulu tentang strategi pemasaran dan penjualan. Itu hanya basicnya saja. Hanya untuk mendasari supaya next time ibu-ibu bisa, kalau kita tahu tujuannya, itu kan kita bisa memilih banyak jalan yang sesuai dengan kita, gitu nggih. Baiklah, kita mulai dari ini. Ini agendanya kayaknya belum saya edit, jadi tidak saya baca. Dalam bisnis, itu ada 3 pilar utama aktivitas kita. Pertama adalah branding. Branding adalah kegiatan bisnis dengan tujuan menancapkan eksistensi usaha kita kepada konsumen. Kemudian targetnya branding adalah kita mendapatkan loyalitas customer. Marketing atau pemasaran, kegiatan bisnis mengenalkan atau memasarkan produk kepada konsumen atau target market kita. Jadi kalau branding itu kita luas Bu. Terus mengerucut sedikit pemasaran. Pemasaran itu targetnya ya target pasar kita. Jadi sudah mengerucut, karena kalau pemasaran kita tidak mengerucut, kos pemasarannya nanti jadi tinggi. Kemudian selling. Kalau selling adalah penjualan, kegiatan bisnis menawarkan produk dan mempengaruhi target market untuk melakukan transaksi. Targetnya adalah penjualan. Kalau marketing, targetnya meluaskan jaringan kita. Itu. Betul. Jadi kalau bisnis tidak melakukan 3 pilar ini, bisnisnya stuck jadinya. Brandnya nggak dikenal oleh masyarakat. Salah satu nilai dari usaha kita itu adalah brand. Kalau ibu-ibu tahu teh Sariwangi, ibu-ibu tahunya punya siapa? Unilever, betul? Padahal sebenarnya bukan. Sariwangi itu bisa kita ambil hikmahnya. Ketika perusahaan pertama yang punya Sariwangi itu kolab Bu, karena salah melakukan ekspansi usaha. Kolab nggak bisa membayar gaji karyawan. Akhirnya brandnya itu yang menyelamatkan perusahaan. Jadi brandnya dijual, dibelilah sama Unilever karena dia memang sudah kuat kan. Kalau kita ngomong teh celup gitu, mesti Sariwangi, ya. Karena brand itu kuat, akhirnya bisa nolong perusahaan. Dibeli sama Unilever, mereka bisa membayar kompensasi karyawannya. Nah, itulah the power of brand. Karena itu kita harus branding. Kemudian marketing ya. Marketing ini yang sering kali dilewatkan oleh teman-teman pelaku usaha yang terutama mikro. Kalau pelaku usaha mikro itu sing diberapa? Closing gitu ya. Closing. Padahal untuk closing itu tahapnya ya harus dipasarkan dulu.
Masa ketemu orang langsung, Mbak Saman gak ngombe sino mang. Gak kenal aja. Ya orang kan mikir pas sinome dibayar obat gitu ya kan. Nah itu jadi harus kita PDKT dulu bahasanya ya. Bahasanya sebenarnya kita bisnis itu kayak orang pacaran Bu. Pertama ming didelok ngono kok ayu ya, kok ganteng ya. Kemudian mulai didek-deki, kita PDKT ya kan. Kita tebar-tebar pesona ke dia sama. Marketing inilah tebar-tebar pesona. Supaya si dia kepo dengan kita. Iya. Jadi marketing tugasnya adalah membuat orang kepo dengan produk atau dengan usaha kita. Setelah kepo, maka kita menggiring mereka ke selling. Kita mulai memberikan benefit produk ini apa, manfaatnya apa. Terus di selling ini banyak sekali strategi supaya customer bisa closing. Supaya customer mau membayar, itu ada strateginya lagi, Bu. Jadi kalau selama 11 tahun, monggo pinarak Bapak, selama 11 tahun itu, nggih gandeng ya Mbak. Selama 11 tahun itu saya masih merasa sedikit sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Karena bisnis itu seperti hidup, Bu. Setiap hari itu ada pembelajaran baru. Ketika kita fokus di bisnis. Kan kita kadang ngono yo bisnis yo dolan gitu. Mari ngono bisnis saya sak jam, dolane 8 jam gitu. Akhirnya lupa deh. Oke, itu sekilas ya tentang 3 pilar bisnis. Nah, ini strategi branding yang efektif. Bagaimana cara kita branding kita itu efektif? Itu tidak serta-merta kita gunakan semua medsos. Setiap medsos itu punya gaya masing-masing. Misalnya TikTok. TikTok itu kuatnya di apa? Video, live streaming. Tapi berbeda dengan Facebook. Kuatnya di mana? Di tulisan. Meskipun sekarang sudah hampir semuanya sama, bisa live streaming. Tapi orang lebih tertarik lihat TikTok live streaming, bukan yang lain. Tapi bagaimana dengan gambar atau video pendek? Instagram lebih mudah. Karena Instagram bagi yang nggak suka nulis gitu ya, kan nulisnya di captionnya di bawah gitu. Tapi orang-orang seperti saya yang suka nulis, wow, kok sepur ya, pilihannya tetap di Facebook. Kabar bagusnya semuanya bisa kita gunakan, asal kita adaptasi dengan perilakunya dia gitu. Nah ini, penentuan identitas brand. Supaya kita bisa dilihat, maka kita harus punya logo perusahaan. Atau logo usaha, ya, atau logonya produk. Pokoknya logo itu identitas kita, usaha kita, atau identitas produk kita. Paling gampang merek, ya. Kemudian moto perusahaan. Jadi kenapa setiap saya bersama dengan komunitas saya selalu tanya moto? Karena sebenarnya moto itu adalah nyawa kita. Kita mau apa gitu? Ya kita mau kreatif, kita mau inovatif, kita harus persisten, harus gigih. Itu. Nah kalau di usaha saya itu motonya grateful today, blessing every day. Jadi bersyukur hari ini kita akan terberkati sepanjang hari gitu atau setiap hari. Karena hari itu kan kita lewati satu demi satu, Bu. Jadi hari ini bersyukur ya, besok berarti harus bersyukur lagi kayak gitu. Kemudian warna desain. Warna desain ini sangat menentukan identitas brand. Kalau penjenengan lihat bunder gitu warnanya hijau, mikirnya apa? Gojek. Ya. Lihat gambare bentuk M warna merah, makanan. Nah, itulah warna desain. Kabar bagusnya sebenarnya ada psikologi warna, Bu. Jadi kalau makanan itu misalnya warna merah, warna hitam, warna coklat. Kalau kesehatan warna hijau, warna biru. Itu sebenarnya ada kalau kita mau belajar.
Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh belajar bisnis, gak sempat gosip. Karena kita tentang aja sih now. Kemudian packing produk. Iya, saya lupa bawa produk. Tapi saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya. Packing produk. Kenapa dinas-dinas sekarang lebih memfokuskan supaya teman-teman punya packing yang bagus? Ya karena ini penentuan identitas brand. Jadi bukan sekedar supaya orang melihat, oh api gitu, enggak. Itu ada identitas kita. Kalau kita misalnya main ke ekspor Bu ya, yang bagus-bagus kayak kita itu masuknya ke pasar retail. Terus pembayarannya konsinyasi. Mereka dan kita itu sama. Mereka lebih murah tuku curah terus dipacking dewe bideke. Ya, sama aja mau orang Malaysia, Singapura, Amerika lebih suka curah sama dia di brand sendiri. Itu kalau dia mau beli putus atau dalam jumlah besar. Nggak mungkin pakai brand kita, Bu. Jadi kalau mau masuk pasar global untuk komoditas ekspor, teman-teman harus belajar betul. Cara menentukan harga, kan beda. Kalau kita jual di lokal, kan paling kulaan piro, transport piro, pegawai piro. Tapi kalau ekspor beda lagi, ada biaya handling pelabuhan, ada macam-macam, komponennya lebih banyak. Nah, kita masuk ke kampanye pemasaran yang kreatif dan konsisten. Jadi kalau kita mau branding, terus kita nunjuk nih logo, orang-orang sesuai kan bosen, iki lah, posnya kok logo tok. Jadi kita harus bikin kampanye. Satu, desain medsos kita itu harus bagus, harus rapi Bu paling enggak. Sekarang kan banyak itu jasa-jasa desain medsos ya. Padahal itu kita bisa kalau tahu dasar-dasarnya. Desainnya harus rapi. Artinya kalau misalnya warna desain untuk perusahaan kebanyakan oranye gitu ya. IG penjenengan nuansanya oranye. Nuansanya, soal fotonya macam-macam gambar enggak ada masalah, tapi nuansanya oranye. Jadi kan rapi gitu. Terus misalnya TikTok ya, kalau penyiar lihat TikTok saya, ini di depan itu simbolnya yang saya pakai ya wis itu tok ae, bentuk itu wae, sehingga didelok rapi, sama, judulnya macam-macam. Ada yang serius, ada yang mengekek-ngekek gitu. Tapi ininya bentuknya sama. Jadi dilihat itu rapi gitu. Terus oh, wah sudah closing, Pak. Oh, hebat berarti. Oh, kemudian konten medsos. Siapa di sini yang ketika main Facebook hanya jualan aja? dari konten itu berapa persen yang closing? Sangat sedikit. Kenapa? Orang datang ke Facebook itu Bu untuk nyari hiburan, bukan untuk belanja. Beda orang datang ke TikTok Shop memang nyari barang. Datang ke marketplace Shopee memang nyari barang. Tapi kalau ke Facebook, ke IG, itu mereka hanya mencari hiburan. Nah, kalau customer kita butuh hiburan, ya ojo dijejeli produk, kasihlah hiburan. Kalau penyiar lihat, mungkin Facebooknya Bu Heni itu bisa dibuat contoh, Bu. Jadi ada sing lucu-lucuan. Orang itu kan kecenderungannya kalau nggak lucu ya gosip gitu kan. Ya sudah isi itu aja, Bu. Tapi produknya diselipkan di dalamnya. Itu namanya soft selling atau covert selling. Apa bedanya soft selling dengan covert selling? Kalau covert selling nggak ada penawaran. Kalau soft selling itu masih ada penawaran harga. Kalau covert enggak. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi konten medsos yang betul itu direncanakan. Misalnya dalam seminggu yang kita bicara benar-benar produk hard selling itu satu aja, Bu. Yang lain itu diisi dengan artikel yang ada manfaatnya. Misalnya kalau saya jualan jamu gitu ya ditulis jangan ngomong jamu saya ini jamu kuat berapa jam, jangan. Tetep aja wong nyekip. Misalnya gini, ada satu kasus zaman dulu misalnya malaria.
orang zaman dulu itu kalau kena malaria yang dikonsumsi herbal. Nah, cerita ke situ. Nah, saya sekarang mengembangkan herbal ini di produk ting. Nah, kan setelah kita cerita, alah duk-duke ngomongnya produknya kita. Tapi enggak apa-apa, orang kan sudah baca dulu. Nggih. Kalau mau hard selling di medsos, paling gampang jenengan punya akun marketplace. Langsung di-share, diimport langsung. Jadi ketika orang ngeklik, dia langsung lari ke marketplace kita. Nah, kalau dengan cara ini, penjualan punya dua kemungkinan. Kalau dia butuh tuku, lek dia nggak butuh, paling nggak viewer kita di marketplace itu nambah. Jadi marketplace itu membaca juga orang itu melihat produk kita berapa kali. Dan itu masuk track record kredibilitas toko kita. Jadi kalau kita share toko marketplace, masih gak tuku gak apa-apa, rating kita naik. Karena ada pengunjung bahasanya. Kalau ada yang kepo, tambah apik maneh. Apik meneh kalau ada yang beli. Follower itu sebenarnya enggak terlalu pengaruh. Ada teman saya, followernya di atas saya, tapi penjualannya tidak bagus. Follower saya cuma 400 mungkin, tapi setiap bulan omset saya alhamdulillah membahagiakan. Karena aktif penjualannya dan mereka adalah customer loyal saya yang setiap bulan dia beli. Jadi pelanggan. Ada yang baru. Nah, yang baru itu kita datangkan dari promosi tadi, Bu, dari kampanye, dari kita share ke medsos itu tadi. Nah, paling gampang kalau mau nyari tambah follower, nggak usah beli, Bu. Jangan beli. Percuma ngapain beli follower, wong kita ini jualan kok. Penyan bikin voucher untuk follower baru. Misalnya voucher 2000. 2000 loh marketplace ditutul lambi ibu-ibu ya. Lumayan. Ya kan? Penyan kalau mengikuti gitu dapat voucher kan? Kalau mengikuti ya itu strategi yang dipakai untuk nambah follower. Jadi voucher follower baru. Pengguna lama nggak dapat. Akhirnya ininya nambah. Atau video Shopee. Video Shopee itu juga sepengalaman saya itu menambah follower. Padahal dulu saya itu nguploadnya bukan video produk, Bu. Paling di video saya itu yang video produk gak siji loro. Yang lain saya lagi fitness sih lo tak upload. Tapi ya enggak apa-apa, buktinya followernya nambah. Karena kebetulan saya kan ke healthy lifestyle nih. Jadi saya olahraga, terus saya tulis tapi di Facebook usia saya masih 50 gitu, saya masih kuat fitness 2 jam. Nah, akhirnya kan customer saya lebih percaya, oh iya, enjane lek nggih kopinya Mbak Yayu jos gitu. Akhirnya terus getak tular mereka. Nah, itu. Kemudian konten medsos sudah nggih, jangan jualan terus gitu ya. Di komposisi Bu, jualannya berapa kali, lucu-lucuannya berapa kali, kemudian konten yang bermanfaat berapa kali. Itu. Yang ketiga bisa menggunakan cara giveaway. Jadi penyan bisa bikin apa ya, kayak badean apa yang sederhana, jangan sing ngangel-ngel gak ono sing mengikuti kok. Yang sederhana aja. Pokoknya rame gitu aja. Ya kasih hadiahnya yang kira-kira nyucuk, nggak usah terlalu mahal. Yang penting itu orang itu kan suka dengan bermain kan Bu. Itu kan sudah fitrah kita ya, bermain, bercanda, bergosip itu. Ya sudah ikutin aja ritmenya. Kemudian konsisten dalam komunikasi produk. Publik. Konsisten dalam komunikasi publik. Ini soal kita berkomunikasi dengan customer. Komunikasinya harus efektif. Jadi customer ikutannya A ya jawablah A. Kalau dia tanya A jawab B, moreng-moreng suwe-suwe deh ya kan, nggak matching gitu. Kemudian harus respon. Kalau di marketplace itu tingkat kecepatan kita menjawab itu masuk ke penilaian toko Bu. Jadi ada indikator bahwa penilaian tingkat kecepatan merespon tidak boleh lebih dari sekian. Itu ada. Saya pernah ditegur di Tokopedia karena saya lambat. Tokopedia saya tidak terlalu fokus, lebih fokus ke iya. Jadi memang akhirnya ya itu tadi.
Kemudian harus dalam kita berkomunikasi itu harus solutif. Kalau memang customer kita mengalami satu kendala, ya kita tawarkan solusinya. Misalnya ongkir ya. Ongkir kalau luar kota atau luar pulau itu kan mahal, Bu. Karena itu kita harus punya wawasan tentang ekspedisi. Kalau luar pulau ke daerah Indonesia Timur, pakailah ekspedisi Lion. Itu lebih murah dan lebih cepat dibanding yang lain karena mereka punya maskapai sendiri. Terus kalau darat itu pakai Indah Kargo. Itu lebih murah dibanding yang lain. Kalau kota-kota misalnya, kota-kota sini Jakarta, gitu nggih. JNE, JNT mungkin masih 15, 16. Tapi wahana berapa? 7.000. Iya, nggih, betul. Apalagi kalau banyak, melorot jadi 5.000 per kilo, nggih kan? Nah, kayak seperti itu harus kita tahu. Kemudian yang keempat, sebenarnya strategi branding itu banyak ya, Bu. Ini saya ambil 4 ini hanya yang memungkinkan teman-teman lakukan dulu aja. Service excellent. Pemantapan reputasi dan kredibilitas melalui service excellent, Bu. Service excellent sendiri ini sebenarnya komponennya cukup banyak. Jadi kalau mau dibahas, ini satu tema sendiri. Ini bisa 3 jam nggak habis. Service excellent. Dan apapun bisnis kita, ujung tombaknya apa? Pelayanan. Ketika kita melayani orang, maka yang dibutuhkan customer kita apa? Pelayanan terbaik. Ya ini, service excellent. Kalau kita sudah bisa memberikan service excellent, kita pasti dapat rating. Kalau di marketplace, orang kan langsung nombornya itu bintang 5, bintang 5, bintang 5 gitu ya. Nah, ketika bintang kita bagus, terus orang misalnya butuh gini, kopi enema atau alat enema gitu ya. Yang muncul duluan itu para penjual kopi enema dan alat enema yang ratingnya bagus, Bu. Yang Star Plus itu muncul duluan. Makanya ininya lebih tinggi. Mall, jenengan misalnya nyari kaos merek apa gitu. Yang muncul duluan siapa? Mesti yang punya mall. Sama modern lagi Star Plus, baru Star, baru yang klasik itu gak ketok, Bu. Kalau tidak kita penetrasi pasar. Kemudian yang keempat, untuk pemantapan reputasi ada referral. Referral itu kita jadi rekomendasi untuk teman-teman, untuk customer kita. Setelah kita memberi pelayanan yang bagus, rating kita kan bagus. Kalau ada misalnya ada orang butuh apa gitu loh. Itu loh, kamu beli di toko oren yang namanya ini. Bagus loh pelayanannya dia. Terus orang kan akan berkunjung ke sana. Oh iya ya, benar tiba. Kemudian beli. Akhirnya, oh iya benar. Jadi pelanggan enggak kira-kira? Pasti jadi pelanggan. Nah itu. Jadi strategi branding yang efektif di antara sekian banyak 4 hal ini bisa penyiaran lakukan. Nanti materi ini saya kasih soft copy dan ini acara kita ini nanti akan saya masukkan ke YouTube supaya teman-teman bisa review kembali, nggih. Nah, yang berikutnya nah, ini enggak bisa ya. Sebentar, coba saya fullkan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ngeten nggih. Lumayan nggih. Nah. Nggih. Ini yang tadi kan kita sudah bicara branding. Nah, ini adalah marketingnya. Pemasaran efektif, jadi gini, dalam perjalanan produk dari kita sebagai produsen sampai kepada pelanggan kita atau pembeli itu ada perjalanannya, Bu. Yang biasa teman-teman pelaku usaha menyebut sebagai customer journey. Jadi perjalanan pelanggan gitu ya. Dari dia mengenal tahu produk kita,
sampai dia itu butuh produk kita, sampai dia beli kemudian menjadi customer loyal, itu semuanya ada satu serangkaian yang kita yang menciptakan alurnya sebenarnya. Kalau tadi itu branding untuk kita mengenalkan produk kita dan usaha kita kepada masyarakat, maka marketing ini bidian kita lebih sempit lagi. Kita memberikan strategi ini kepada target pasar kita, pada target market kita. Kalau teman-teman sering ikut pelatihan, kan pernah itu diajari bagaimana cara mencari target pasar, ya, tentang kita pakai demografi, pakai psikologi. Nah, itu cara mencari target pasar. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah punya target pasar. Padahal karo kita sudah punya calon pacar. Tapi kayaknya meneng-menengan, ketemu ming sawang-sawangan. Kira-kira apakah akhirnya saling mengenal dan jatuh cinta? Enggak, karena enggak tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya kan? Sama produk juga gitu. Kita komunikasikan ke masyarakat. Melalui apa? Kalau marketing menggunakan marketplace bisa, tapi kurang efektif. Karena yang masuk ke marketplace itu adalah orang-orang yang mau belanja. Sudah mau belanja, jadi nggak butuh dikepoin lagi. Ibarat kata mungkin setan ngomong sing wis kandidat masuk neraka wis barno ae, awake dhewe nggodho sing alim-alim ae gitu. Sama kita jualan ya gitu. Bukan dijarno, kalau yang sudah minat nggih ada treatment khusus, tapi yang kita bawa ke sini adalah orang-orang yang target pasar tapi belum minat atau belum mengenal. Nggih. Apa yang digunakan? Ada medsos, ada website, ada email, ada social proof, ada iklan. Nah, medsos ya, itu kita menggunakan seperti tadi, konten produk, konten benefit, konten hiburan. Kita harus buat sebuah rencana, gitu. Kemudian website. Kalau medsos kita bikin konten, kalau di website kita nggak pakai basa-basi. Kalau medsos kita masih pakai basa-basi, nggak langsung jualan, ya kan? Kalau di website kita langsung ada produk knowledge, ada katalog produk, ada artikel, kemudian ada profit sharing. Sehingga ketika orang membuka website kita, itu tahu, oh produk iki gunane iki, regane sakmene. Oh aku dadi reseller ternyata badine siji 1.000 gitu misalnya ya. Orang kan langsung tertarik, Bu. Langsung ada kontak person untuk dihubungi. Nggih. Itu. Kemudian email. Email mungkin teman-teman belum biasa menggunakan, ya. Email ini biasa digunakan untuk kalau kita masuk pasar global. Kalau kita masuk pasar global, kita memberikan penawaran ke perusahaan-perusahaan atau instansi yang mungkin membutuhkan produk kita itu melalui email, Bu. Isinya apa? Ya penawaran produk, harus fast respon. Jadi email masuk kita harus segera balas. Kalau kita sudah masuk pasar global. Kalau enggak ya wong sing dodol luwih akeh sak donya, sak Indonesia ya, akeh apa meneh sak donya, ya kan? Kemudian ya harus solutif. Dimanapun ini dilakukan, Bu. Saya juga melakukan kegiatan import ya. Ada 3 rekanan saya, 3 perusahaan rekanan saya. Perilakunya mereka kayak begitu, Bu. Jadi dia rajin, meskipun saya belum waktunya pengadaan, dia rajin tanya ke saya, bagaimana serapan produk yang kemarin diadakan, apa ada masukan. Jadi betul-betul dia mengajak kita ngomong melalui email. Ketika saya ada keluhan misalnya, kok barangku ini belum dapat info ya, dari gudang sudah datang apa belum. Saya tanya ke dia, barangmu kok mau kirim ke gudang gitu ya. Terus dia jawab, cepat Bu, saya sudah pantau, barang Anda sudah sampai gudang, tapi kata gudangmu durung dikirim nang Indonesia, belum ada jadwal. Jadi dia tuh sampai tahu detail seperti itu, artinya dia care terhadap pengiriman barang saya. Itu sudah lepas dari tanggung jawab dia kan sebenarnya. Masuk warehouse itu harusnya warehouse-nya yang info ke saya, Bu barangnya sudah masuk, ini resep pengiriman kayak gitu. Tapi itu enggak, dia yang ngasih solusi. Saya akan bantu Anda untuk tracking.
Jadi dia yang telepon ke warehouse saya. Kalau saya telepon ke Cina kan mahal, Bu. Dia yang telepon ke gudang. Kapan barang saya itu diagendakan kirim ke Indonesia. Nah, itu yang kita mungkin kurang ya. Lek ana wong tuku pokoknya duit tuwompo, bah dipangan bangga kaulus. Kalau mereka enggak. Nah, itu yang bisa kita contoh. Kemudian social proof. Social proof itu kayak gini, Bu. Kalau penjenengan ngelewati satu warung yang sepi sama warung yang rame, penjenengan cenderung masuk ke warung yang rame apa sepi? Rame. Lek sepi itu anjuran, Bu. Anjuran itu sing sepi. Tapi secara naluri penjenengan mesti datang ke yang rame. Nah, pikirannya ya kan? Nah, belum tentu memang. Tapi mayoritas dari sini aja loh, belum sak Jawa Timur, dari sini loh yang jawab datang yang ramai itu mayoritas. Artinya itu mewakili masyarakat kita. Inilah yang namanya social proof. Kenapa orang endorse artis? Ya karena itu, Bu. Kecantikan, misalnya minuman kecantikan ya. Terus sing minum saya kira-kira sing tuku piro? Ya. Coba sing minum itu Bu Arumi. Ya, kalau sing artis Jakarta kangelan lah. Bu Arumi aja loh, jenengan lak sering ketemu. Bu tolong Bu diminum terus jenengan anu video seolah-olah Bu Arumi minum jamu itu langsung wayu. Lah akeh sing tuku. Ya enggak? Lah, padahal ayu kepian Pak, gak kenal jamu. Iya, tapi itu tadi image sosial kayak warung sepi paling gak enak iki ono sing tuku ya. Warung sing rame jarene padahal iki enak gak mesti ono jine. Tapi itulah orang itu enggak terlalu ini pendapat umum itu bisa menggiring opini ya. Nah ini jadi bagaimana kalau kita menggunakan social proof? Paling gampang pakai public figure. Ketika jenengan ketemu Bu Arumi foto, tapi kurang. Lain kali kalau ketemu Bu Arumi minta testimoni beliau. Iya, lek foto tak sopo gak iso. Iya. Tapi harus ada testimoni. Pengen lihat itu produk-produk yang pakai menggunakan artis apa meng di foto klek ini, enggak kan? Artisnya make di video. Nah, itu yang mempengaruhi, Bu. Lek cuman di foto cekrek ngono jare sing delok ngene. Ah, iki paling ketemu nang pelatihan wingi lho Bu Arumi di foto ngono. Ya enggak? Enggak terlalu efek, Bu. Tapi lek jenengan kasih contoh terus Bu Arumi icip, Bu Arumi masih gak enak, gak mungkin ngomong gak enak. Renyah padahal melempem. Iya, tapi karena beliau pasti akan menjaga kita. Jadi masih melempem yang ngomongnya renyah. Iya, dan itu di video kalau mau ini. Terus tapi harus permisi, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ini buat materi konten saya promosi gitu. Itu etika bisnis namanya. Karena kehadiran dia mendatangkan cuan, ya. Kalau perusahaan besar kena royalti deh. Itu. Kemudian endorse. Endorse bisa, misalnya ada teman kita yang punya pengaruh gede. Kayak saya misalnya, live TikTok itu saya selalu pakai kebaya gini. Karena memang hari-hari saya, kecuali saya lagi belakraan di rumah ya, baru daster. Kalau saya pergi, saya selalu upayakan menggunakan pakaian kebaya tradisional gini, Bu. Nah, itu ada teman saya bilang gini, Mbak, gaya kebaya aku po. Nah, itu endorse. Ya. Kemudian influencer. Influencer ini enggak selalu artis, Bu. Siapapun yang mampu berdampak pada konsumen penjenengan bisa penjenengan gunakan. Misalnya Kadis Perindak. Kadis Perindak itu punya kemampuan memang bagus ya, Kadis Perindak yang sekarang itu ininya luas. Nah, ketika misalnya beliau menggunakan produknya binaannya terus ketemu sama rekanan yang pimpinan-pimpinan perusahaan, laku pasti ditanya ketok api gitu ya, waduh ini produksi Sidoarjo ya, nah, atau beliau yang inisiatif, ini loh produknya orang-orang saya,
mesti dituku ambil pimpinan perusahaan. Wedi salek gak tuku. Itu influencer, Bu. Tapi yang itu influencer power atau angel. Paling gampang jenengan cari misalnya minuman-minuman segar ya. Anak-anak, kalau target pasarnya itu anak muda, cari para anak-anak yang gaul gitu. Sudah kasih aja, engko laku dapat fee sekian nak. Kalau anaknya itu punya jiwa entrepreneur, seneng Bu, pasti. Kalau ibu-ibu ya, kalau penyiaran fashion cari ibu-ibu sosialita. Mbak, gaya anuku apa jenenge jilbabku. Engko lek misale ono wong tuku lewat sampean, tak kasih fee sekian. Gitu. Bisa, enggak apa-apa kan dia gak bondo apa-apa kan, cuman bondo kepalanya aja. Itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan customer journey, bahwa produk sampai kepada pelanggan itu melalui perjalanan. Ya ini Bu, setelah kita memasarkan itu, lali ada mos padahal ya. Setelah kita memasarkan ini, ya ini semua, ketok enggak Bu? Oh enggak ketok ya. Jadi setelah kita memasarkan ini melalui cara ini enggak harus semua dipakai Bu, yang sesuai aja. Akhirnya konsumen penasaran, dia bertanya tentang produk kita. Akhirnya terjadilah selling, ada penjualan, closing, kemudian terus terbangun brand awareness-nya. Karena itu marketing itu sangat penting. Kenapa teman-teman enggak bisa punya brand kuat? Ya karena enggak ada marketingnya, bagaimana bisa membangun brand awareness-nya? Itu. Kalau kita sudah punya brand awareness, nambah Bu reseller kita, networking kita jalan. Jadi ojo ming closing ae Bu. Harus ada marketing supaya untuk membangun brand awareness-nya ini. Itu. Ada pertanyaan? Kita coba ke bawah nggih. Ada apa di bawah? Nah ini. Ini strategi penjualan dan teknik closing. Ada hard selling, ada soft selling, ada cover selling. Hard selling itu menawarkan langsung secara vulgar, Bu. Jadi kalau misalnya penyian perso sales, ketika ada acara itu salesnya mbok barang terus keliling ke lapak-lapak, itu hard selling. Atau kalau naik bis ngono kacang aku itu hard selling. Itu. Atau kalau kita nulis di Facebook, Bu, tentang produk kita, itu ya hard selling. Meskipun jenengan melalui story selling, tapi kalau langsung ngomong produk, itu maksudnya akhirnya ke hard selling. Nah ini, bagaimana cara hard selling? Yaitu tadi bisa menawarkan langsung secara vulgar atau posting link marketplace. Sehingga kita bisa nambah follower atau kemungkinan closingnya lebih cepat. Kemudian ini, ada upselling. Upselling itu kita menawarkan benefit. Jadi misalnya gini, kita mau beli produk ini ya Bu, ini harganya katakan 3.000. Kemudian si penjual bilang, Bu, ada minuman yang seperti itu, tapi manfaatnya Bu, lah itu kan diminum Ibu cuman hilang hausnya. Kalau ini diminum langsung kencling. Nah, harganya berapa? Pasti kan customer, iya, ngono regane piro? Pas iki 5.000 iku 5 juta ya mesti ae tambah ayu gitu ya kan. Nah, itu ketika dia paling dari 5.000 naik ke 15, bisa jadi dia pilih ke 15. Nah, dalam bisnis itu ada strategi harga, Bu. Harga murah itu hanya untuk mendatangkan pengunjung. Kalau harga yang mahal itu biasanya memang dia didesain untuk mendapatkan keuntungan. Terus ada lagi produk yang hanya untuk hiasan supaya gak dipilih konsumen. Jadi kalau penyian lihat di McD ya, kan ada small, medium, large ya. Coba penyian Persani ininya, selisih harganya. Dari yang kecil ke gede, ini selisihnya banyak. Tapi yang medium ke gede selisihnya sedikit. Tapi dari
kecil ke medium selisihnya banyak, akhirnya jenengan lah wes mesisan sing gede luwih murah. Ya, padahal yang jane gak ngedol sing sedengan asline. Ya itu strategi. Dia membuat satu produk yang tidak untuk dibeli, hanya untuk kompetitor. Itu upselling. Kalau cross selling, penjenengan kalau ke Indomaret, nggih, ke Indomaret biasanya ditawari, "Bu, ndak beli rinso pisan lah, Bu, lagi promo loh, Bu." Itu cross selling. Bisa dipahami nggih? Kalau upselling kita memberikan produk yang memiliki value lebih tinggi. Tentu ada harapan closingnya lebih, profitnya lebih banyak, nggih. Kalau cross selling jadi nambah produk, wong mau arep tuku sabun tok, sabun mandi karena Rinso lagi promo, ya wis lah Rinsone pisan. Nah, akhirnya ya Rinso, ya apa hand body sembarang dituku akhirnya. Ya itu tekniknya, Bu. Ya. Terus kalau soft selling paling mudah memang melalui storytelling. Jadi penjenengan bisa membuat sebuah cerita dari pengalaman customer. Jadi misalnya customer itu punya darah tinggi gitu ya, atau saya aja bikin contoh nggih, enggak apa-apa nggih. Saya itu penjual kopi enema, Bu. Kopi enema itu untuk detox liver melalui membersihkan usus besar. Jadi lek wong Jawa ngomong ngono urus-urus gitu ya. Urus-urus tetapi dengan tekniknya Dr. Gerson itu Institut Gerson Terapi Amerika. Nah, saya cerita di Facebook saya itu, teman saya itu ngabari saya seneng gitu karena istrinya sudah mulai membaik, sudah beranjak sembuh. Enemanya rajin terus. Nah, ya kayak gitu. Jadi cerita, orang kan nangkep, oh iya ya lek rajin enema ngono ya. Enggak ada. Saya nawarin enggak ada. Di mana ininya apa penawarannya? Dibandingkan dengan kita ke dokter, satu kunjungan berapa? Belum obatnya. Paling enggak kita keluar sekali duduk bisa 1 juta. Kopi enema berapa? Cuman sekilo 250 untuk 1 bulan. Orang kan mikir, oh iya ya, sak wulan 250. Iku sak dudukan sak juta. Lek sak wulan teko ping pindho 2 juta. Pilih mana orang? 250. Tapi kan saya nggak ngomong tuku kopi enemaku, kan enggak. Orang kita arahkan untuk berpikir ke sana. Akhirnya iya ya tuku kopi enema nang Mbak Yayu ae kayak gitu. Melalui storytelling. Copywriting itu sebenarnya hampir sama. Tapi copywriting biasanya itu lebih pendek, Bu. Jadi bagaimana cara kita bikin tulisan itu sedikit tapi makjleb. Misalnya saya itu sering kagum itu dengan promosinya Gojek. Ya, Gojek itu kan promosinya menarik, ya kan? Gojekin aja. Terus kayak pas apa itu yang Raffi Ahmad itu ya kan? Promosinya kan menarik. Enggak ada ngomong banyak kayak saya kan? Paling sak kata, 2 kata ya kan? Tapi nancep. Atau lek zaman dulu itu kalau penjenengan tahu berapa lapis? Ratusan. Tenggo. Nah itu butuh kemampuan copywriting. Jadi kalau storytelling itu panjang, copywriting jauh lebih pendek. Yang ketiga bisa kita gunakan itu tim selling. Kalau penjenengan pernah ke mall, ditawani orang perumahan biasanya ya. Bu, ini Bu ada perumahan ini. Enggak, saya lagi enggak butuh rumah. Nanti didatangi lagi yang sana. Bu, di sini loh Bu, perumahannya lagi DP 0%. Jadi mereka ini sakjane sak tim. Cuman punya tugas masing-masing. Siji tugas nawani lopot, rono, nono DP 0%. Masih belum kena. Mungkin satunya, begitu satu kena, papat moro kabeh. Saling melengkapi. Untuk apa? Untuk mengkondisikan pikiran konsumen melakukan pembayaran. Enggak sing terakhir ngomong, loh Bu, tapi DP 0% itu cuma minggu ini. Mau nggak mau kan tuku. Iya kan? Kalau butuh. Iya, ya itu.
tim selling. Jadi berbagi tugas. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ketika pameran. Saya mengamati, saya memang belum lama nggih gabung dengan teman-teman UKM karena memang saya lebih ke bisnis mandiri. Saya gabung UKM itu karena ada produk anak saya yang di bawah binaannya Diskopum sama Disperindak. Karena dia itu kuliah, akhirnya muncullah muka saya ke dinas-dinas lagi gitu. Nah, kalau saya melihat ketika ada event, teman-teman UKM itu sing gupopo apa Bu? Kok nggak dress code opo? Kebayaan Pak. Terus saya tuh waktu pertama gumun. Iki ana wong kate dodolan kok bingung klambi. Kenapa enggak takok ngene? Kok dodol apa? Terus carane ngedol ya apa? Beneran saya sampai heran. Kok ono ya wong dodolan kok sing dipikir baju gitu. Terus saya tanya ke teman-teman, "Sik ta, iku kebaya iku duwe kabeh ta? Sing gak duwe nyewa atase 50.000 wae ngono." Terus saya mikir lagi, loh, iku mesti payu sing di pameran itu. Ya enggak sakjane lho. Terus buat apa? Kita itu pameran kan golek duit. Apa wae dhewe ngetokno duit 50.000 padahal belum tentu oleh 50. Ya enggak? Kenapa enggak pakai kamu seragam aja? Akhirnya satu ketika ada pameran kalau enggak salah Pak Ganjar datang itu. Wes nggih seragam mungkin sungkan karena bolak-balik tak senggrongi ya. Ya wes nggih seragam dilalah temen Bu. Enggak ada penjualan. Karena ternyata panitia menyiapkan makanan dan minuman kan? Kita suruh jualan makanan dan minuman. Sopo sing tuku wong pengunjung wis war kabeh. Pulang nggo bontotan. Ya. Kata teman-teman sini, selamat ya, awake dhewe gak mengeluarkan apa-apa. Coba nyewa kebaya. Minus seragam, minus bensin ya enggak. Nah itu. Jadi kalau ketika kita pameran pakai tim selling, berbagi tugas, kon kok wayahe nowo-nowo ndek sebelah kono yo. Terus nanti kita nampani di sini. Jadi satu target itu diterpapi berapa orang sampai closing dia tuku. Riwes soalnya ditakoki, ya wis ya tak tuku ngono. Ya, itu Bu, pakai tim selling kan penyen kalau pameran dapat fasilitas kan enggak diisi satu orang kan? Satu komunitas kan, artinya beberapa orang pakai tim selling Bu. Jadi ada penjualan, nggak cuma diem tok gitu. Harus tawa-tawa, harus wani tawa. Iya, tawa-tawanya yang malu ya Bu. Lah wong dodolan barang iweke dhewe kok isi. Iya. Kadang kita ini Bu, kalau saya melihat ya, kita ini kadang menilai diri kita terlalu tinggi. Saya dulu awal di 2012 ya, saya gabung dengan Dekranasda. 2012 itu saya punya jadi saya itu kalau boring gitu Bu, bikin kreasi. Akhirnya saya melok Dekranasda, saya bikin clay. Terus ada teman saya itu gegeran. Sing satu jual 5.000, yang satu jual 10 dengan barang yang mirip. Yang 10.000 tuh mureng-mureng. Lah kon dodol 5.000 ya wek kok gak payu. Loh, terus yang jual 5.000 ini karena posisi sosialnya lebih rendah itu dia hanya nelongso ngomong ini. Lah yo Bu, lah aku ngedol 10 lho piye? Wong ngedol 5.000 payune yo titik. Lek 10 tak dol malah aku gak dapat uang. Terus aku dari mana dapat makan? Terus akhirnya saya bilang ke ibu itu, Bu, apa kok sampean ngedole 10.000? Kok protes nang dia 5.000? Ini butuh kreativitas nih. Jadi yang dia hargai itu kepalanya. Lah iku lak pikirane kepala kita menghargai kepala kita. Lek kita jadi orang lain, halah masih ngono aku ya iso loh. Kan bisa toh, Bu. Terus yang teman saya logis, ini loh Mbak, kain perca. Ya memang butuh kreativitas untuk bikin. Ya, tapi lek tak dol 10.000 sing tuku sapa? Jadi kadang ya sama dengan itu tadi Bu. Kenapa kita malu jualan tawa-tawa? Orang di pasar itu Bu, tawa-tawa kan beras, mie. Kilo sayur seger-seger gak mampir apa? Ngono ya enggak di pasar. Jenengan tahu, dia memang enggak cantik kayak kita. Omsetnya dia lebih tinggi loh Bu dari kita. Untuk apa kita malu terus? Ya, itu yang real.
yang lebih real lagi dan lebih sangar lagi, tahu Raffi Ahmad kurang sultan apa? Longgo dadelan panci nggak kaos oblong. Iya, semakin kaya orang tuh semakin nggak tahu malu. Nanti lah kita tahu malu berarti kita belum kaya. Iya, betul apa bener? Iya. Jadi itu sebabnya Malu karena udah kaya mereka Bu, jadi pede. Loh memang kita miskin itu memalukan kan enggak Bu? Saya memalukan itu uang utang gak nyaur lah. Lah kita jualan atau kita miskin nggak memalukan. Enggak apa-apa. Tapi guyon ya Bu ya. Neng iya loh Bu iku tenanan tapi. Oke, sekarang kita masuk ke covered selling ya. Covered selling itu bisa dalam bentuk konsultatif selling, solution selling, value selling, social selling, Bu. Konsultatif selling itu seperti apa? Kalau penyenengan pernah ditawari asuransi. Ya. Mereka kan ngomongnya keuangan misalnya ya. Penyan lihat kartu namanya. Apa DE iku judule sales asuransi enggak. Konsultan keuangan. Betul? Kalau penyian saya pernah soalnya jualan bukunya tiga raksa. Itu harganya jutaan, Bu. Buku situ aja bisa 5 juta. Ada buku sak paket itu 40 juta. Apakah saya juduli penjual buku? Enggak.